arhamil amil wa jamil malaikatul muqarrabin wa ila hadrati amil masyayikhina wa man atayana wa salasalati ilang ala usan ila hadrati Syekh Ali Maksum bin Maksum wa usan ila hadrati Simbah Munawir Rabi' Jakarta wa usan ila hadrati Simbah Muslih bin Abdurrahman wa usan ila hadrati Simbah Muhammad Yubri dari Kusumo wa ila hadrati Simbah Nawawi Masih Jami' bi Abdur Rayyak wa khusus ila hadrati Simbah Soleh Darat bin Umar wa Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita nglajengaken keterangan sarahipun Mbah Soleh mengenai makolahipun Ibnu Athaillah Sakandari ingkang uninipun arih nafsaka minat tadbiri, kepenakno nafsaka ing awakmu minat tadbiri saking ngrekodaya awak sing janjane ora ana pengertian, sing janjane awake dhewe ora ngerti sisuke kaya apa. Arih nafsaka minat tadbiri. Jadi kemarin sudah saya terangkan mengenai arih dari kata rihun raiha, itu artinya adalah angin. Angin-anginkanlah dirimu minat tadbiri saking ngira-ngira sisuk piye. Tapi yang jelas adalah fama koma bihi khairuka, fama mongko barang koma kang jumeneng bihi kelawan ma khairuka sangka liyaning awakmu angka mengenai dirimu latakum bihi linafsika. Latakum bihi linafsika, fama koma bihi khairuka angka latakum bihi linafsika. Apa-apa yang telah ditetapkan oleh yang lain itu maksudnya Allah, angka mengenai dirimu latakum ojo jumeneng sapa sira bihi kelawan iku linafsika untuk dirimu. Maksudnya itu kamu jangan ikut-ikutan menata tentang dirimu itu sudah ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepenakno awakmu saking sisuk ki piye gundah gulanannya itu tidak dihilangkan karena dirimu sudah kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisuk seperti apa? Kita tidak bisa memanajemen masa depan. Masa depan kita sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara ini kan kemudian akhirnya muncul, apakah kemudian golongan sufi ini adalah golongan jabariyah, semuanya itu ditetapkan oleh Allah dan kita tidak punya andil apa-apa, kan persoalannya kan begitu. Nanti keterangannya begini, ini yang bisa menyelesaikan adalah Imam Ghazali di dalam Ihya-nya. Jadi antara takdiring Gusti Allah, donga lan ikhtiar, ketiganya ini tidak bisa terpisahkan. Jika Allah itu kemudian mentakdirkan kita adalah sukses, maka Allah akan menakdirkan kita juga sekolah. Karena wis sekolah Gusti Allah takdirke awake dhewe duweni usaha. Akhirnya antara takdir sukses kalau sekolah ini adalah tidak terpisahkan. Kesemuanya ini adalah takdir Allah. Ketika Allah kemudian menghendaki atas diri kita begini dan begitu, maka Allah mempersiapkan sebab-sebabnya. Idza arada syai'an hayya'a asbaba. Jika Allah kemudian akan menetapkan menginginkan sesuatu, Allah akan mempersiapkan sebab-sebab atas sesuatu tersebut. Jadi ikhtiar kita, doa kita ini tidak terlepas daripada
takdir yang akan ditetapkan oleh Allah pada diri kita. Jadi ikhtiar kita pun, usaha kita ini pun sebetulnya juga takdir. Doa kita pun ini juga takdir. Kita mengikuti ngaji ini juga takdir. Tetapi persoalannya kan begini. Loh, oke, kalau kemudian itu takdir-takdir berarti ada hukum sebab akibat. Yang penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikir bahwa ikhtiar kita adalah sebab dari kesuksesan itu, atau doa kita itu adalah sebab daripada kesuksesan itu. Tetapi ini adalah yang disiapkan oleh Allah. Penyebab utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita kemudian ikhtiar, kemudian kita berdoa, tetapi ketetapan itu tetap ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat kalau kemudian kita berdoa kok durung hasil, kita ikhtiar durung hasil, memang iki yang dikehendaki Allah. Bukan kok kemudian dari ikhtiar akhirnya kalau kemudian kita meyakini itu aku sedungo pirang cilik nganti tuwa. Nah, nanti akhirnya seperti iblis yang saya ceritakan kemarin. Nanti akhirnya seperti orang-orang yang berputus asa. Jadi ketika orang di Jepang itu di PHK terus kemudian usaha saya dari kecil sampai tua ini gunanya apa? Kalau begitu terus kemudian tidak ada artinya saya hidup, akhirnya bunuh diri. Wong Islam ki ora kaya ngono. Jadi ikhtiar juga bukan sebagai sebab, doa juga tidak sebagai sebab. Ibadah kita ini juga tidak ada kaitannya dengan sukses atau tidak. Ibadah kita tidak ada kaitannya dengan lulus utawa ora. Jadi kadang-kadang di sekolahan kadang-kadang ya ngono. Ayo do mujahadah kabeh sesuk ujian. Zaman dulu kan gitu, mujahadah bersama. Bahkan nanti Diknas mengadakan mujahadah bersama di depan kantor wali kota. Ya ora apa-apa. Wong iku ya gini, iku tanda-tandane. Jadi ikhtiar kita, doa kita ini semuanya adalah tanda-tanda. Tanda-tandane arek udan apa mendung. Nek wis mendung apa gerimis gitu. Tapi kan tidak setiap mendung itu akan menghasilkan gerimis. Nek wis gerimis mesti udan, kadang-kadang bar gerimis malah panas ngentak-ngentak. Nah, itu berarti takdire Gusti Allah nekdirke panas ngentak-ngentak. Sementara gerimis, mendung iku mung tanda-tanda. Iso wae ora. Iso wae kita usaha tetapi tidak sukses. Iso wae sing sekolah tapi ya kemudian sing ora sekolah malah kemudian sukses. Jadi kemarin saya buka-buka YouTube itu ada anak Solo 3 lulusan STM yang desainnya itu diterima oleh perusahaan pembuat pesawat terbang yang mengalahkan dari profesor-profesor di bidangnya dari Harvard maupun kemudian profesor dari Oxford, cuman kalah karo lulusan STM. Itu kan menarik sekali ini gitu. Karena memang ya punya skill. Jadi Gusti Allah sing paring kabeh. Lah supaya ning awake dhewe kuwi mau iso nrimani kahanan nalikane awake dhewe wis ikhtiar, wis ndonga lan macem-macem, ana 10 perkara. Ini. Tegese tadbir iku yen to ngira-ngira wong iku ing pira-pira perkara ingkang durung kelakon. Sesuk nek aku manganku piye? Nek aku kok ora nganti duweni pekerjaan. Durung kelakon ing atase karepe nafsu lan syahwat lan ikhtiar iku nador 10 perkara kang dihin. Jadi ikhtiar kita itu biar kemudian kita tidak kecewa berputus asa atas kemudian apa yang telah kita usahakan, ingatlah 10 perkara ini. Weruha ira setuhuning Allah taala wis ngira-ngira ing sira sadurunge wujud ira kaya barang kang wong kesebut dihin.
Jadi sebelum Nabiullah Adam itu diciptakan, Allah sudah kemudian menetapkan. Sebelum kemudian iblis itu kemudian dikeluarkan dari surga, Allah sudah menetapkan. Gitu. Jadi ketika Nabi Musa itu bertemu bapaknya yaitu Nabi Adam, kemudian Nabi Musa itu melehke gara-gara ini sampean kok Pak nganti wong-wong itu mentu saka swarga. Lha kok gara-gara kuwi. Wong sadurunge aku diciptakno Gusti Allah 4000 tahun wis nyatet ning nggon Lauhul Mahfuz bakal ana wong kondisine arep kemudian donya iki arep diseni menungsa. Nah ora sangka aku njuk saka-sapa meneh. Kudune diskenario ngono. Lah skenario kuwi mau kok ujug-ujug terus entokke ngono kan dadi lucu. Lucu kek kanggo pikirane awake dhewe. Kanggo Gusti Allah ya ora lucu janjane. Ora usah nganggo sebab ya iso wae. Idza aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun kan iso-iso wae. Kuasaane jaiznya Gusti Allah. Tapi Gusti Allah ya dawuh idza arada syai'an hayya asbaba. Jadi antara kung fayakun dengan hayya asbaba ini harus kemudian dipahami tidak sebagai ta'arud, kontradiktif gitu. Jadi nalikane Nabi iblis itu tadi dikeluarkan dari surga itu juga begini. Dulu sebelum Nabi Adam itu diciptakno, para malaikat itu ndelok ning Lauhul Mahfuz ada tulisan bahwa hambaku yang paling takwa pada akhirnya dia akan menjadi hambaku yang paling ingkar pada diriku. Wabah malaikat do nangis. Saknane malaikat sapa meneh nak sing paling takwa. Ya awake dhewe do nekani Azazil. Mergo dekne sing paling cedhak mbek Gusti Allah muga-muga dikabulke. Ditekani Azazil, akhirnya Pak Azazil mugi-mugi mboten termasuk kita-kita niki sing dadi wong sing kecatet dengan Lauhul Mahfuz. Azazil ndonga muga-muga wong-wong kuwi selamat sangka napa sing ana ning gone Lauhul Mahfuz. Azazil lalil dengan Azazil lewat kurban. Oh ngene. Kayak dengane Rabi' al-Adawiyah. Biarlah aku menjadi lilin yang mampu menerangi segenap alam walaupun aku habis terbakar. Piye? Jadi tiru-tiru iku gunemane wong sing gek trans gitu. Ora wani aku. Wong sampai begini ya. Rabi' al-Adawiyah itu. Aku kasihan sekali dengan hamba-hambamu ya Allah. Jikalau kemudian atas dosa-dosa mereka itu bisa kemudian tukarlah hak saya masuk surga untuk mereka semuanya. Biarkan aku masuk ke neraka selama engkau ada di dalam hatiku. Kowe gelem mlebu neraka. Dasku nek mumet dasku. Garansi awak. Piye kuwi? Nggih. Ampun kula tak mawon. Wis garansi wong liya. Ya belajar koyo wae. Biarkan amalku membuat mereka masuk surga ya Allah. Biarkan teman-temanku yang masuk neraka, saya tak ikut masuk surga. Kira yang kula teten iki sugih kabeh. Lali tuh gak awake dhewe. Ya iki kalau orang trans ya ngono kuwi sak geleme lek ngendikan. Dadi ngene. Makane Mbah Saleh Darat di kitab yang lain iku wanti-wanti bahwa seorang salik, orang yang mengambah dalam tarekat dalam kesufian itu jangan sampai kemudian meninggalkan syariat. Kok sampai kemudian dia mendapatkan khariqul adah untuk karomah, tetapi kok ninggalke sangka syariat ora ana meneh iku tukule sangka setan. Gitu. Banyak ini. Apanya? Kathah kayak gitu.
meninggalkan syariat Iya, karo karena merasa itu karomah. orang batinan apa merasa dia punya karma. Nah, ini. Nah, gue saya Belum kok wis ngaku. Belum wis ngaku. kalau itu saya lebih cenderung pada permainan sulap, karomah begitu gitu. Jadi khariqul adah yang benar-benar khariqul adah tapi keluar dari syariat, artinya ilmu garingan, itu adalah apa yang dilakukan para ahlul kitab. Ahlul kitab itu diantaranya itu adalah kemampuan untuk memisahkan keluarga, kemampuan untuk kemudian gampang enak cara Jawa mateni tanpa demok. Itu pirang-pirang. Kalian kalau lihat tinggone primbon Jawa itu ada yang namanya bermula di sana jadi primbon Jawa, terus kemudian bukunya Abu Ma'syar Al-Falaki ini saya gabungkan jadi satu, nanti akan menemukan sebuah garis merah yang menghubungkan. Jadi umpamanya ngepal wong berdasarkan jenenge, wong kok jenengane kayak gini, Hono Coroko Doto Sawala, Hono Coroko Doto Sawala 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ternyata Hono Coroko Doto Sawala Hono Coroko Doto Sawala, terus kemudian apa? Padha Jayanya monggo Bathama kan begitu. Ini nanti dari mulai 10, 20, 30 sampai kemudian 100 gitu. Lalu dihitung umpamane suku katane tau, fik, hi, da, yat. Dihitung kana pira. Kok dekne nggawe ukara. Gunung, jugruk, segara, asat. Dari itu setelah itu diporo dadi papat turai pira. Nak turai kok kemudian telu berarti gunung, jugruk, segara, berarti sugih. Nah. Asat elek. Gunung, jugruk, segara, asat. Lagi nak ketibane papat berarti asat. Nah tibane kok siji ya gunung berarti derajat dhuwur, jugruk berarti kok akan jatuh gitu. Lah iku nanti di bukune Abu Ma'syar Al-Falaki Al-Misri itu ada yang begitu tapi nganggone abjadun hawayun. Jadi huruf alif ba ta sa jim ini bukan urutan abjad Arab, itu tidak. Ini diurutkan berdasarkan kesamaan tulisan. Alif ba ta sa. Ini kan ba ta sa itu kan sama, kayak piring ndoke siji nggo ngisor, ana piring ndoke loro nggo dhuwur, ana piring ndoke telu. Jim ha kha. Jim ha kan padha. Karena untuk memudahkan di dalam mengingat. Gitu untuk membedakan. Oh, nak bedane iki begitu. Ini adalah metode Baghdadi yang membuat para ahlul qura ketika di Baghdad. Terus kemudian menjadi alif ba ta. Janjane urutannya tidak begitu. Abjadun kayak kemudian kalau kemudian nulis A B C. Jadi abaja. C itu ya jim itu. Oh. Rentak ya. Abjadun di hawayun. Kayaknya yang primbon Jawa tadi khusus untuk nama-nama Jawa ya, Hono Coroko yang bisa di. Ya itu kalau yang tanya siapa dulu, kalau tanyanya kok kemudian orang Amerika ya nganggo Amerika. Berarti nek Zulfikar berarti pakai yang Arab tadi ya? Iya. Enggak, bisa kemudian pakai Zulfikar, itu pakai Jawa bisa. Tanggal lahir. Lah itu beda lagi nanti. Nah, itu tanggal lahir, itu praktek itu. Praktek itu. Bukan praktek. Ternyata harus pelajari gitu. Wah, mantesan. Lek kocokku ning kantor iki takon. Tanggal lahir piro? Hari ini apa? Wekipon. Ada rumusnya? Ada. Di Google ada. nah Google kan tinggal mulu.
Tanggalnya berapa ketemu? Mbah saya itu ketika sedo di antaranya tuh di lemari ada kitab Daniel. Jadi kitab Nabi Daniel. Tulisannya pun Arab mana? Tulisannya Arab. Tulisan Arab, terus kemudian di sana kemudian sanadnya nih nggone Abu Ma'syar Al-Falaki itu tadi. Lah itu tak buka-buka gitu. Tak bawa di Krapia. Dibawa di Krapia. Mukadimahnya diwaca karo santri-santri senior. Iki buku apa to, Pik? Mbah iki nggone mbahku kok aku. Buku koyo ngene kok mang ditulis. Lah pripun to? Gus, iki delok diwaca. Saya tidak biasanya kan kata pengantar jarang tak baca. Baca paling kalau secara sistematis ya macane isinya apa, daftar isi atau kemudian langsung dibaca gitu. Nah, di sana itu ada tulisan begini. Gara-gara buku ini yang saya tulis, Abu Ma'syar tulisnya begitu. Gara-gara buku ini yang saya tulis, maka saya adalah orang yang pertama kali akan masuk neraka. Karena banyak orang dari buku saya ini kemudian menjadi mengikuti kepercayaan ini. Abu Ma'syar Al-Falaki orang Muslim. Gitu. Tetapi ini harus saya tulis biar kemudian ilmu ini tidak musnah oleh zaman. Gitu. Artinya apa? Karena mempelajari itu tidak dibarengi dengan syariat, akhirnya ya banyak yang kemudian terjerumus akhirnya mempercayai itu. Nabiul Daniel itu benar ada walaupun tidak termasuk Nabi 25 dan tidak termasuk yang wajib diketahui gitu. Tetapi berdasarkan pamannya kita baca tafsir-tafsir kita akan menemukan Daniel, Nabi Sis Teng doa Al-Kasah enten ya, ada juga. Karena informasi-informasi seperti Nabi Daniel, Nabi Sis ini adalah tidak didasarkan pada khobar-khobar mutawatir, maka apabila ada orang aku ora percaya nak Daniel kuwi mau nabi, itu tidak bisa kita mengkafirkan dia. Karena di Quran tidak ditemukan. Onone nggak tafsir itu kan bukan Al-Quran. Termasuk kemudian kalau ada orang mempercayai bahwa Nabi Khidir itu bukan seorang nabi, karena kan tidak dicantumkan di sana, tapi di sana rojulun solihun, gitu. Tapi nama Balyan al-Malkan Khidir gitu, kan tidak dicantumkan di sana. Berbeda kalau kemudian saya umpamanya ana wong ngomong kok ora percaya Yunus itu adalah nabi saknalika kafir karena dia adalah mengingkari daripada Quran. Bisa dihukumi begitu. Nanti konsekuensinya dengan hukum jinayat. Hukum yang akan dilakukan oleh amir tidak atas orang tersebut, karena orang yang tidak mempercayai, tidak iman terhadap keseluruhan Al-Quran ini hukumnya adalah riddah. Riddah itu murtad. Hukum riddah itu apa? Yaitu had, potong leher gitu. Kaitannya di situ ada Grab itu. Nah, Grab ya berarti kode ini. Oh ya betul. Betul. Ayo. Matur nuwun Mas nggih. Jangan bisa. Wah. Apa tuh ya nambah sedulur. Mbak dulu mana ini? Tangan beda channel. Ya. Dia mau tak lengean nih. Enggak. Kemarin itu kan karyawannya ada yang stres. Histeria.
saya mengatakan begitu aja lah. Mungkin umpamane dukun-dukun yang ngarani Sampai kesurupan ya. Ya, saya cek ngajar. Untungnya itu pas jam terakhir. Om Yai ini karyawan saya kesurupan. Itu ana wong Kristen nek iso percaya mek kesurupan ya. Nak Katolik iki ada lumayane ya, wong Katolik. Wong Kristen nak beber belas falsafahnya dibangun dari falsafah materialisme murni. Nah, Katolik masih ada campur-campur antara materialisme dan tidak materialisme. Lah, dia itu punya tukang nyuci, tukang bersih-bersih tapi pocokan. Nah, kebetulan dia itu juga pimpinan pengajian di daerahnya, sing tukang cucinya Kodeni itu. Wah, terus kemudian dia merasa tukang kiai, kemudian nambah-nambani terus ora mari-mari ya Kodeni ini bingung lagi piye karyawan iki ora mari-mari. Saya ke sana durung apa-apa gak terus mari karepe dhewe iki piye mah. Om Yai ampuh ya. Ora aku iki karyawanmu stres. Sini langsung Aku tidak mampu ya. Dulu sebelum dapat istri kan bingung dia mengeluh pada saya, Om Yai saya itu kalau ke gereja semuanya pakai pasangan-pasangan, saya sendirian. Nah terus maksudnya gimana kok kalau lah sing lucu itu istrinya itu kan dari keluarga Konghucu, tapi dia adalah Buddha. Jadi paman-pamannya istrinya Caca ini tadi, ini adalah pendeta ya. Kayak kiai ini dengan kelenteng. Itu kan keleneknya kuat sekali. Terus ketika dia mau ke Jawa ini, mau kerja di Jawa, dia kan stylish tukang cukur itu. Dia minta pangestu ke ayahnya, ke Pak D-nya yang tukang kelenteng itu tadi. Ada bumbung di sini, ada apa-apa. Bul. Sing telotok wis dibaca. Oh ini. Begitu dah. Nanti kamu jodohnya di Jawa, katanya pamannya. Nanti kamu kenal dengan jodohmu itu nanti yang ada seorang pandai di sana yang nanti akan kemudian menjodohkanmu. Aku bingung ceritanya. Kados kula. Pandai besi. Tapi kan gak kopi orang. Terus Baca. Geger Kodeni sama Caca gitu. Wah, Geger hampir pecah. Terus tiap Geger Kodeni kesini. Itu Caca gimana Om Yayana? Kemarin ngerasani Kodeni, ngerasani wong kafir apa ya? Ngomong bareng catat iki. Yang penting mata Itu gimana Om Yai? Nah, ya terus minta Kodeni gimana? Seharusnya kan begini. Terus dia mengeluarkan dalil-dalil soal Alkitab. Oke, nanti aku tak main ke salon aku. Sambil nunggu nge-grab aku. Terus ngomong. Janjane iki Kodeni wis ngomong mbek aku. Lah Caca iki iso percaya. Loh, Om Yai kok tahu dari mana? Ya yes, pokoknya. Saya kan orang pandai. Kalau nggak pandai saya nggak ada. Oh Yai, nongkrong di salon enggak ngajak-ngajak. Oh iya, kita kerja nih salon ya. Enggak tahu datang ke sana pernah datang. Datang.
Masuk ke dalam-dalam. Masuk ke dalam tempat cuma ngasih barang. Oh gitu. Barang Pedro Wangso niku kesurupan niku. Iya, Bu. Bar anu sebeli ninggal sini ninggal. Tagihan. Kalau nate pas zaman teng Jakarta ya. Heeh. Sing kerja teng toko ada Jumatan ning lanang-lanang istirahat Jumatan balik Jumatan sing kerja ning toko cek wedok-wedok ana rondo siji kesurupan. Yo kabeh do krupuk kowe melu krupuk melu mek-mek to ya wah. Jane iki itu Ono wong Betawi sing anu wong Betawi. Siapa sing nyadare wong Betawi ngono ngomong. Dhewe saka Dembak langsung do mlinguk ning aku. Utuh. Wah. Mati sengaja apa? Pelete jebule. Pelete. Tundung. Medebari. Iki kaji pertama iki. Lagi terakhir. Terus nggih. Wera ira setuhune Allah taala us ngira-ngira ing sira sadurunge wujud ira kaya barang kang wis kesebut kang dihin. Kaping pindhone iku arep weruh sira setuhune tadbir sangking sira krana awak ira iku bodho. Bagaimana kamu akan mengira-ngira apa yang akan terjadi atas dirimu? Apa ya terus yang menjadikan besok saya sukses itu diri saya kan ya tidak. Yang menjadikan sukses atau tidak itu kan juga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu harus kemudian dibuat gundah gulana oleh besok? Justru yang terpenting adalah hari ini. Hari kemarin biarlah berlalu. Yang akan datang silahkan datang sebagaimana mestinya. Ya, weruha sira setuhune tadbir saking sira krana awak ira iku bodho. Nek wong pinter kan ya malah ora ngono. Kabeh wis dipasrah mbek Gusti Allah, kabeh wis diatur mbek Gusti Allah, ya wis. Awake dhewe ora usah kangelan. Arif nafsaka. Apa jenenge? Penakno awakmu minat tadbiri saking ngira-ngira sisuk piye terus akhirnya menjadi bukan kemudian kita menjadi tenang, justru itu akan menjadi kita tidak tenang tentang hari esok. Nah wong pinter yes ora usah kemudian wong pinter munggoing dalam hasanah ini yes terserah kaya dene wong turu ngimpi. Wong turu doya ambek kemudian macan. Kuwi ku lek mlayu ya kesel menggih-menggih. Mandang tangi, ya Allah jebul ngimpi to. Ngerti yo ngimpimu cokot macan tak tanang sisan kan. Urip ki yo ngimpi kuwi mau. Dadi ngerti yo nek iki ngimpi, ora usah mlayu. Wis gentok. Hari esok datang sebagaimana mestinya. Langsung ngimpi sebelum macan tenang. Itu dulu tenang. Ngimpi paling ya. Santai. Buat tinggal sebelum ning Bondi. Salam buku kandang. Kadang-kadang nafsirannya kalau gitu apa? Ya wis sesuk meleneng-meleneng ini akhirnya ya kayak gitu juga itu kayak gitu. Nah, tadi yang disampaikan. Gini lah. Cara kanggone wong salik iku cara mikirnya ya ngono kuwi mau. Jadi akan sangat berbeda antarane Salman Al-Farisi dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi tak ceritake. Salman Al-Farisi ini adalah putra dari pendeta Sirus yang agung. Pendetanya Sirus yang agung. Jadi Raja Kaisar Persia itu punya pendeta sing dari tukang ramal. Itu punya anak namanya Salman. Lah ketika ayahnya Salman itu meninggal, waalaikumsalam.
Awalnya dream. Jer, lah jer. Awalnya dream. Awan ois. Lah ketika ayah Salman Al-Farisi itu meninggal, dia mewarisi semua kitab-kitab tinggalan dari Nabi Zoroaster. Kan Persia itu kan penganut Zoroaster. Di situ dia menemukan tentang seorang yang akan menjadi penyelamat dunia. Dari situlah kemudian Salman Al-Farisi dari Persia menuju ke Madinah. Jadi kedatangan Salman Al-Farisi ke Madinah ini adalah 4 tahun sebelum Kanjeng Nabi hijrah. Sebagai anak pendeta kerajaan, katakanlah sebagai anak menteri agama gitu. Itu kan yo kepenak. Di Madinah dia menjadi budak. Menjadi budak selama 4 tahun. Ketika kemudian sebagaimana yang tertulis di dalam kitab peninggalan ayahnya itu, dia nyanggong di jalan hingga sampai kemudian Kanjeng Nabi masuk ke kota Madinah. Di kota Madinah dia itu di tengah jalan sampai petentang-petenteng. Kamu yang namanya Muhammad? Iya. Kemudian didelok mubeng. Kanjeng Nabi Muhammad krasa, wong iki janjane napa ngono iki krasa. Akhirnya apa? Bajune Kanjeng Nabi Muhammad iki dibledehke sehingga sampai kemudian terlihat toknya itu Muhammad abduhu wa Allahu wahdah la syarikalah Muhammad abduhu wa rasuluh. Terus baru kemudian pada waktu itu terus kemudian dia bersyahadat di hadapan Rasulullah. Habis syahadat terus kemudian pamitan. Karena saya harus meneruskan pekerjaan sebagai penunggu ladang dari tuanya tersebut. Nah, ketika perang Khandaq, perang Parit, orang yang paling sibuk ini adalah Salman Al-Farisi. Lah yo ngerti awake dhewe karek diserbu orang-orang Yahudi. Jadi Madinah itu ada 2 klan besar, 2 klan Yahudi besar, yaitu klan di mana kemudian hampir jaringan ekonomi Madinah itu dikuasai oleh orang Yahudi, 2 klan tersebut. Karena perjanjian antara orang Yahudi dengan Kanjeng Nabi Muhammad ini dimakan rayap, akhirnya kemudian orang Yahudi merasa bahwa tidak ada lagi antara saya dengan kamu adalah ada ikatan, enggak, MOU-nya. Dari situlah kemudian akhirnya terjadi peperangan karena satu sisi wong Islam merasa dipecundangi dari belakangan gitu. Terjadi itu. Salman Al-Farisi yang paling bingung. Lho perang kok ora ana persiapan apa-apa piye to ki? Ora ana perang kok ya ora ana. Lho Kanjeng Nabi Muhammad itu kok ya santai wae umpamane kaya iki lho. Isine kok rokok ambek udah tutut ambek ngopah ngopi piye karep perang lho iki. Salman Al-Farisi, lah apike ngene. Salman Al-Farisi itu punya pengalaman di dalam peperangan. Pengalaman yang dia peroleh ketika masih muda. Ketika ayahnya masih hidup, dia memegang peran dalam beberapa peperangan di negaranya Persia. Karena negara Persia dan Romawi itu kan 2 adidaya. Akhirnya matur karo Kanjeng Nabi Muhammad, dulu bangsa saya kalau mau perang itu biasanya membuat parit untuk menghambat peperangan musuh yang datang. Lah bagaimana kalau kita mengadakan persiapan? Iya, silahkan. Akhirnya kan kemudian itu dibuat perang Khandaq gitu, mengitari kota Madinah. Supaya orang-orang mau menyerbu itu sebelum datang ke situ harus melewati parit. Sekiranya lebarnya kuda tidak bisa loncat atau kalau kemudian masuk dia tidak bisa naik. Jadi kira-kira ya sak dedek sak pengawe. Dur jerone kuwi. Ini artinya apa? Bahwa ikhtiar
kita tahu bahwa besok kayak apa itu sudah ketetapan yang dari Allah, hanya saja kita tidak tahu ketetapannya seperti apanya, itu kita tidak tahu karena itu adalah rahasia dari Allah. Kalau ngerti ya terus akhirnya awake dhewe kak besok paling ya sugih-sugih rasang kerja kan ngono ndirane. Relax. Ada ngono rasa kerja esuk entuk duit tak gitu. Akhirnya ora dadi perintahe Gusti Allah kon ikhtiar dadi muspro kunjuran. Nah, akhirnya apa? Kanjeng Nabi itu terus kemudian mempersilahkan, silahkan. Nah, disitulah menunjukkan bahwa orang-orang seperti Kanjeng Nabi yang rasa imannya itu sudah mentok, itu ya wis rih nafsaka minat takdiri, minat takbiri, itu wis rasa mereka tuh menang. Dan ada yang mikir di sisi lain. Nah itu hayya asbaba, di antaranya itu menang kuwi Gusti Allah membuat Salman Al Farisi gundah gulana. Terus akhirnya strategi perang, cara ilmu strategi Kanjeng Nabi tidak artinya Salman Al Farisi lebih banyak pengalaman karena Persia itu luas gede karena dari peperangan itu. Sampai Romawi ingin, kan beberapa kisah perang antara Romawi dengan Persia kan sudah sangat terkenal. Nah, Salman Al Farisi begitu itu disiapkan oleh Allah, diantaranya adalah Salman Al Farisi. Di tengah-tengah membuat parit ada satu batu yang tidak bisa dipecahkan. Nah, ketika kemudian ditutup karo Kanjeng Nabi Muhammad, batu itu mengeluarkan percikan karena kan itu sudah malam hari, jadi ngoyak supaya parit ini bisa mengitari kota Madinah itu kan ya siang malam dalam kondisi lapar, ditutup duwer mentu nak jret ngono ku terus ketok sing dengane kota Rom. Nah, di situ wah Rom bakal kalah, maka turunlah ayat hulibatir Rum, terkalahkanlah Rum itu. Pada waktu itu umpamane kok kemudian orang boleh ngomong sembarangan mbek Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nglindur ngono. Padha mbek wong saiki Indonesia nglawan Amerika, ya berarti ora patek paham. Zaman saiki kalau ada orang bilang kok begitu, Amerika kalah. Pada waktu itu karena Romawi itu megreng-megrengi, kuat-kuatnya. Nah, ternyata pada era Sayyidina Umar bin Khattab justru panglimanya Romawi itu terkalahkan oleh Umar bin Khattab yang namanya Heraklius yang keempat. Jadi ada Hercules 1, 2, 3, 4 ini yang hidup sejaman dengan kekhalifahan Umar. Disitulah kemudian Rom baru kemudian ditaklukkannya benteng Khaybar tersebut. Jadi kalau di Romawi Hercules itu tadi dipercaya sebagai anak Zeus. Manusia dan Sayyidina Umar membunuh anak Tuhan. Ini siapa oleh konten. Ya ini begitu. Tetapi dari sisi syariat ya itu tetap ikhtiar, karena ikhtiar ini bagian daripada takdir. Jadi kita tetap kemudian berdoa karena doa itu tetap dari bagian daripada takdir. Tapi nak kemudian kita usaha berdoa kok durung hasil, memang ya iku wis takdir Gusti Allah begitu. Dan takdir itu kita tidak tahu. Supaya nek awake dhewe ya gelem ndonga, iso gelem ya macam-macam. Kalau mengira-ngira tadi menyalahi kodrat benar. Nah, gini. Karena masa depan milik Allah atau ya gini.
umpamanya merencanakan besok begini, ini menyalahi tidak, karena ini adalah bagian daripada takdir itu sendiri. Selama dalam mengira-ngira ini kita tidak memastikan, tidak mesti hasilnya di atas kertas ini tidak mungkin tidak berhasil, mesti sukses. Lah sing gawe sukses apa? Di atas kertas kan akan jadi berbeda. Kalau memastikan, kalau pasti ulang ngarep aku ditagih. Akhirnya Nggak boleh nih. Itu tiba-tiba orang ngomong nasi. Pasti diguyu-guyu Allah. Ning lapor Mahfud ki ono sing bayari mengko. Bayarnya full tapi tetap ditagih. Mau gini mikir-mikir iki. Ilmu pasti. Soleh tapi lengek. Salah tapi lengah. Ini berkenaan dengan itu ya. kira-kira. Jadi maka ketika Sayyidina Umar itu menghindari satu kampung, ketika di kampung itu ada terjadi wabah yang menular, sementara Dilik sama sahabat yang lain, apa kamu tidak ingat bahwa Rasulullah pernah bersabda bahwa tidak ada penyakit yang menular? Jawabannya, kenapa kamu tidak percaya takdir Allah? Loh, saya justru percaya takdir Allah, makanya saya mencari takdir yang lain. Gitu. Dalam artian ikhtiarnya dari itu adalah apa? Menghindari kampung itu supaya tidak terkena wabah yang sedang terjangkit di kampung tersebut. Di antaranya terus kemudian ada tapi kalau zaman corona itu ya kita sangat berlebih-lebihan lah. Tapi ya ora apa-apa wis, iku wis kejadian. Tapi ya akeh sing mati ya. Keluargaku sing mati zaman corona itu ana 4. Adik ibu saya juga terkena corona, anaknya terkena corona juga. Malah istri adik ponakan itu pas hamil kena corona. Berarti sama Disesat. anaknya juga. Anaknya selamat. Ya, jadi dia belum sempat melihat anaknya karena ketika diputuskan untuk sesar, kondisi coronanya sudah sangat parah sekali. Terus akhirnya ya terpaksa harus disesar, tetapi kondisi menurun, disesar ya semakin ndak karuan genai. Itu pilihan yang sangat berat sekali. Nanti keluarga ibu saya dipanggil di kondok Meranggen, saya juga nunggu Meranggen macam-macam. Sing marake iku umpamane kok keluarga saya itu keluarga kiai ini gampang lek mutusi ya. Mergo keluarga kiai jadi terus akhirnya debat fikih. Ora barbar. Lah dokternya bingung iki tak kapake saya bisa tindakan gimana. Iya. Itu memang kitab nopo iki wae. Bisa denak sekular sisane bar ya. Iki debat fikih. Lah iki piye kok kondisi kok? Karena memang nak dibiarkan kita tidak tahu kondisinya besok bisa selamat atau tidak itu, karena kondisinya kan sudah melemah. Tapi dengan kondisi kemudian disesar, perhitungan dokter 75 anaknya selamat, ibunya tidak selamat. Sampai lek mikir piye? Bojone sing lanang, adik yang lanang itu kan adik saya. Ki yo mikire yo bingung. Iki kok ngene pilihan. Ora iso jawab, isine mung nangis tok. Wah, mikire macam-macam. Iku ngono ku dikek nasihat diwacake hikam ping 10 ya ora mendal kabeh. Panik sama anak iki. Iku ora iso. Siji, engko nak iki aku ora duwe
bojo, anakku sing ngomong sapa. Nah, iku ngira-ngira sisuk iku kaya apa. Ngono kan. Arif nafsaka minat tadbiri kan harusnya enak-enake wae. Wis tau wis. Iku umpamane diwacoke kuwi ya ora masuk gitu. Nah, wis akhirnya diputusi. Daripada rugi loro, dhuwur rugi siji. Iki sesar ya salah, ora sesar ya salah. Maka diambil kesalahan yang paling kecil, yaitu tetap sesar, anaknya bisa selamat. Wah lah dilebokke ruang operasi, suaminya wis ora karuan genahi kae. Iku umpamane kok anakku selamat, sesuk perjalanan hidupnya piye tanpa ibu kan ngono. Akhirnya terus maksudnya bojo kok direlake aku goleke kangelan. Oh iya, kan Ora nek Cedro kan bojone kula mawon sing selamat. Anak kan saged didamel mulai. Golek angel. Golek angel. Sampai pemikiran. Tapi masalah kalau pilihan kuwi. Bagi Petri ora pilihan iki. Nah, aku beda meneh. Iki sing kangge BPJS sing bayarnya bukan BPJS sing kudu. Lah, iki ngono. Nggih, BPJS mawon. sing dikabar bojone. Kepikiran. Ya ini kenyataan hidup begitu. Jadi kalau diceritain yang kita Itu akhirnya gimana kan? meninggal tak istrinya. Anaknya sama. Anaknya selamat. Anaknya selamat, terus Sesar, malah pilihannya akhirnya sesar. jadi anaknya kayak gini. Adik saya kandung itu kan anaknya cuma satu. Lah iku arek wis tak monge wae gitu. Jadi keluarga istrinya juga malah jadi wis ngomong kene malah akeh sing arep ngomong arek membesarkan itu. Prediksinya dokter berarti tepat. Tidak usah nganggep prediksi ora dokter kira-kira wis ngono kuwi. Pilihannya tadi Kondisine wis kayak dibiarkan terus meninggal dua-duanya. Resikonya tetap kemudian dalam kondisi hamil tua, terus kemudian terkena corona. Corona itu kalau tidak ada penyakit atau kemudian sesuatu yang lain, antibodi kita bisa melawan. Tapi dalam kondisi hamil terus ada kena corona, antibodi kita turun. Anak ya iso katut dua-duanya malah. Katut bisa Kak. Tapi bisa saja umpamanya di sesar setelah mati. Semakin ora karuan genahe kabeh. Gitu. Yes, isinya ngono kuwi. Terus akhirnya om saya itu kan duduk satu meja. Padha berkentengan. Kene yo buka kitab, kono buka kitab. Wis akhirnya kita wis bar kabeh. Ora barbar iki akhirnya iku Mas saya, Pak. Dokter wis bingung. Sing mutusi akhirnya ibu saya mergo dianggap paling tua sendiri dari keluarga. Wis nganu wae. Aku rasa digawe bingung. Jadi sarannya dokter piye? Jadi diambil yang resiko terpaling rendah. Ya ini dokter. Akhirnya sing menang ora ahli fikih, sing menang dokter akhirnya. Iya, Nah, iya, sudah di ahli fikih. Mas bayaran ahli mikir gak dulu. Ya oke. Pas do sesar balik tak bayaran. Mas kasih barang Iki sisi komersil iki. Pindone iku arep peruh sira setuhune tadbir saking sira krana awak sira iku bodho sira kelawan
baguse pangeran maring awakira krana setuhune wong mukmin iku mesti wis weruh setuhune wong mukmin tatkala ninggal ngira-ngira ing awake iku mongko ana Allah ingkang ngira-ngirakaken kelawan baguse awake ana ta ora krungu sira pengendikaning Gusti Allah ing dalam Quran. Jadi gini, jika kita ini kemudian tawakal nyemelehake kersa maring kersaning Gusti Allah luwih ngerti apa yang terbaik bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Lan nek wis ngono kuwi mau faman tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Waman lan sapane wong ya tawakkal nyumendekake utawa masrahake ala Allah ing atase Gusti Allah fahuwa mongko utawi Allah hasbuhu iku saape-aping apa jenenge bagus-bagusing cukuplah buat hanya pada Allah itu saja. Nah, cukup untuk tegese sapa wong kang masrahake awak maring Allah mongko utawi Allah iku angira-ngiraake lan nyukupi ing wong iku. Mongko kapan-kapan sira arep ngira-ngira aken ing bagusing awak ira iku mongko tinggalo sira ing ngira-ngira aken awak ira balik toh pasrahno awak ira maring Allah belaka. Sekali-kali kak kemudian mumet iku piye wis mbuh ana Gusti Allah. Ngono wae. Dadi ben enteng awake. Kadang-kadang dipikir jero-jero ya wong ora ana solusine kok. Tewas tak. Ewange mumet-mumet ngentekke paramek sak emplek ya ora ana solusine. Durung wis arep pripun Gusti monggo. Lan kaping telu ini yang ketiga ketika awake dhewe kok kemudian ora terima sangka kareping Gusti Allah awake dhewe arep pengin ngatur Gusti Allah ngene lho Gusti karepku ki ngene iki. Yang kaping telu weruh ira ing setuhune qadaring Allah taala iku ora lumaku ing atase tadbir ira balik to akeh-akehing barang kang tinemu ing sira iku barang kang ora sira pikir-pikir. Dadi gini. Takdiring Gusti Allah iku Gusti Allah nakdirke ngene utawa ngono itu bukan karena permintaan kita. Pirang-pirang apa yang kita inginkan ternyata malah justru sebaliknya. Jadi nak wis koyo ngono tidak ada jaminan apa yang kita rencanakan itu adalah akan berhasil. Maka ora usah patek ngoyo. Gitu. Lek rencanake sing aduh-aduh. Tapi coba pamane gawe omah kok ora dikira-kira ora dirancang ngono ya telung dina ambrol ya. Ini berlakunya tidak dalam hal ini, tetapi berlakunya tentang nasib kita besok. Ki awake dhewe ora usah patek di gedhe-gedheke. Justru kok sing digedhek-gedheke malah justru akhire sadurunge awake dhewe lelakon jebule umure awake dhewe wis tamat. Aku nak tanah kae tak tuku bar kuwi ngene ku nak wis tuwa anakku kae tak ngene. Jebule malah kemudian belum terbeli dia sudah meninggal. Berarti kan kemudian tidak begitu. Mandang wis kebeli rencanane kita ingin emal gawe rebutan anake. Mandang do terima kabeh malah kemudian didol gawe tuku nomor. Selesai to. Lah nek ngono ki piye? Yes saonone sing ngarep iki dicake piye kudune sesuai dengan syariat Gusti Allah. Duit-duit iki kok ngene wayahe tuku butuh ya tukoke sawah. Engko piye nak wis terserah Gusti Allah ora ngerti. Saya kan beri tanah ini untuk masjid.
banyak yang mempertanyakan badhe damel nopo tuku larang-larang damel nopo tok tumbas larang-larang nganti diselehke duit masjid tok nganti utang mbek bank ambuh ra ngerti Gusti Allah sing ngatur biyen masjid iki ya ora jelas mbahku ya wong sak kampung sing salate wong 4 keluarga saiki ya akeh dadi wong sak kampung do salat kabeh nek nganggo ukuran jaman biyen mbahku ora perlu gawe masjid cukup nggo langgar itu cukup tapi ternyata kan tidak demikian justru nang anu kadang bludak-bludak nah itu tidak ngerti jadi ya banyak yang mempertanyakan itu ora apa-apa pikiran saya itu kalau tanah itu tidak rugi apalagi kalau sudah kemudian tanah sertifikat selesai pamane aku mati ya ora iso direbutan tetap digawe untuk kemaslahatan wong Islam wong Islam harus bisa membusungkan dada di hadapan orang-orang kafir. Piye iki karepe? Ngene. Maki. Rada ana kemakine. Senajan kemaki ki ya elek janjane. Jadi nek sekolahane kok elek, masjid kok elek, malah masjid kok ora menarik, ngono kuwi kan ya. Nah, di antaranya itu adalah piye supaya kemudian masjid kuwi mau bisa kemudian ngombro-ngombro bisa kemudian menjadi kalau tidak ada jamaahnya harus masjid itu harus punya derajat jangan sampai kalah dengan pos ronda bahkan ini Syekh Nawawi Al-Bantani di antara memakmurkan masjid itu adalah tidak memasang gendeng yang lebih baik dan lebih mahal dari gendeng yang dipasang di masjid. Nah, apa sing dipasang ning nggo omah kok luwih istimewa timbang apa sing dipasang nggo masjid berarti tidak tergolong orang yang memakmurkan masjid. Bahaya tapi. Padahal kok kene iki sing rancang masjid nakal seng. Masjid iki kayak seng. Wah. Ae malah gede. Ora wani karo seng. Iki Mbah sapa Mbah Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani iso kocar kacir iki masyarakat. Di antarane adabe wong Islam karo pangerane yaiku ora gawe omah sing dhuwure ngungkuli dhuwure masjid. Dadi umpamane masjid iki sakmene. Ana wong kok tingkat gawe tingkat kok nganti 4 ngono kuwi. Iku ora duwe adab. Piye to ki aku yes ben wis ngene wis termasuk istihad para ulama-ulama. Tapi secara logika sih bener ya. Oh ngono ya. Saya iki memakmurkan masjid gak makmur tapi sekitarnya malah dadi apik-apik omahe. Di desa omahe biasa-biasa masjid istimewa. Wong Solo. Nang di Klaten itu malah daerah masjid boleh untuk tidur dan belajar anak-anak desa. Soalnya masjid tegel nang omah. Ini sing tau tak jak ya. Iya. Bisa plesetan deh kok. Hidup di situ boleh. Di antaranya juga gini. Gawe masjid megah itu biaya bulanannya juga tidak sedikit. Nah, kemudian masyarakatnya tidak mampu, akhirnya juga menjadi beban daripada masyarakat. Tapi kalau masjid itu punya ladang-ladang usaha, umpamanya food court, macam-macam, disitulah kemudian harus bisa kemudian paling tidak membiayai kebutuhan
bulanan masjid ana bayar listrik, bayar apa macam-macam. Jendurian. Nah, ini sing Dolan. pemikiran masa depannya begitu. Semoga mbuh lah iku Gusti Allah sing ngatur. Saiki ngature mikire saiki ngene sik. Engko piyene mbuh. Gayane kayak sufi-sufi ya. Sing bangun rumah hati-hati. Delok masjid sekitar sih. Badan usaha sebenarnya yang anu damel makom belakang masjid Mbah Gayam, Mbah Pedro, ya kota sing akeh. Nah, cocok. Enggak, aku meh gawe Mbah Gembah. Lah sudah. Ono lahan iki. Nek karantina delok video. Gembah. Menarik ya. Sulis. Koordinator Sulis. Koordinator. Juru kunci. Nah, di antara yang asal pengelolanya bagus ya, asal pengelolanya bagus, itu kayak umpamanya di Gus Dur. Ini kan tidak ada preman-preman. Jadi ketika banyak tamu, terus kemudian diatur dan lain sebagainya, akhirnya menjadi kuburan itu menjadi aset. Tapi kalau yang terjadi di luar itu, ini juga menjadi masalah juga, gitu. Jadi sebagai masalah darat itu seringkali saya kan sebagai pengurus Kopi Soda mendapatkan laporan-laporan itu. Terutama kalau pas rame-rame ana wong jaro, sampai ibu-ibu sing jaga kotak gelut gara-gara kotak. Itu kan yang ngisi-ngisini. Itu tidak ada kontribusi ke masjid manapun. Masjid darat itu juga tidak dari situ kok. Untuk pribadi, murni pribadi. Jadi umpamanya di sana kok kemudian mau ingin memasukkan uang ke sana ya diniati hadiah mbek wong iku wae. Supaya ini orang gawe dosa. Nah itu. Hadiah diniati itu. Mereka nak sampai kok diniati jariah atau kemudian itu dia pakai oleh sing jaga kotak, akhirnya malah jadi dosanya dia. Gitu. Nah kok ngono piye? Ya ngono. Diwariske nggih. Ibuke iki kon sedo. Betul. Iya diwaris sampai anaknya. Kotak koyo tuku tanah. Aku tahu ya. Salangkah kotak ya. Aku tahu ya nek ngono diselip wong anu, diselip wong mabuk. Buka kotak jiku ngombe neh. Oke, baru aku ora tau ngisi ya. Aku duwe balik langsung tangan mbok salim. Maksud tuh Ya, Kalau itir. kita sih di ngombe di barokah. Salah. Ya, betul kan di. Iya, laporan bareng ini kan nonton dari mana ya laporan dulu. Iya, ngikuti ngono. Terus dibuka bukunya isinya sapa kiai sapa 200.000. 200.000. tulis TV. Kalau yang biasa keluarga itu ya sudah tahu. Nah, dari pihak keluarga, dari pihak Kopi Soda sudah kemudian melakukan pertemuan dengan pengampu wilayah, tetapi juga tetap tidak bisa menghilangkan itu. Karena apa? Kan kita tidak bisa nunggui setiap saat. Umpamanya ditunggui terus kita ya mau apa? Kan gitu loh. Oh, cuma ngono. Arep tidak wae. Oh koyo ngono ki ora entuk dosa wae. Kebutuhan perut itu sing tahun baru saya, ibu saya, adik saya kabeh do wong-wong kampung do resik
Ya artinya udah melaku lah. Adik saya yang kecil itu kan pengen ya nggak tahun barunan. Ya diterken nggak tahun baru tapi orang nggak simpang 5 tapi nggak berguto. Ya roh ngene Mbah Soleh Ndarat. Jebul kok kono ana wong dodolan transaksi pil narkoba. narkoba. Gitu. Bener. Saya tidak paham tentang hal itu. Yang paham kan adik saya kan dokter. Gitu. Lho kok ngene piye iki? Ya wis. Dilakon piye? Pada waktu itu masih gelap, sekarang sudah masih agak terang. Yes. Alhamdulillah sekarang sudah banyak jadi transaksinya tidak di situ, transaksinya agak ke sana lagi yang di perapatan itu. Padahal yang paling aman di situ. Ya, Oh, tidak mungkin, Mas Jado. benar. Yang kene alamat yang patok-patok ya. Pertanyaannya kok ngerti Mas? Lu kok ngerti? Tahu dah. Langsung pikir. Lalu tak tembak. Lu tapi lantaran kuwi malah mari. Oh. Bener sempat suwi sih. Marine kacake suwi. Kacake. Ora langsung kok tapi kacake suwi. Teko tempel-tempelan. Langsung. Sebaliknya, balik to akeh-akehe barang kang tinemu ing sira iku barang kang ora sira pikir-pikir lan ora sira kira-kira. Lan kaping 4 yang keempat weruha ira ing setuhuning Allah iku ingkang merintahi ing sekehing keraton pitung langit lan pitung bumi lan ngares lan kursi kelawan ora ana kang melu-melu merintahi sarta kabeh iku miturut apa perintahing Allah taala lan pasrah apa-apa tadbire Allah. Mongko sira menungsa gedhe endi karo langit lan bumi, mongko sira ora terima apa tadbiring Allah. Jadi nek wis kaya ngono kuwi mikira ngene. Ada orang kemudian bertanya begini. Kalau kira-kira kamu ada di dalam hutan, terus kemudian kamu menemukan ada pesawat di sana. Kira-kira dalam pikiran kita ini ada ndak bahwa pesawat terbang itu ada begitu saja? Pikiran kita akan mengatakan tidak mungkin. Ini pasti ada yang membuat. Apakah kamu tidak percaya bahwa dunia dan seisinya ini juga kemudian Ada begitu aja. ada yang membuatnya? Kok sampai kamu tidak mempercayai bahwa dunia ini ada yang membuatnya? Padahal kamu bisa percaya pesawat terbang itu ada karena ada yang membuatnya. Lebih sulit mana buat bumi lan saisine tekan menungsane nganti pinter-pinter langit lan saisine iku luwih angel di nek nganggo pikiran. Seharusnya yang harus dipercaya bahwa alam semesta ini ada yang membuat dan ada yang mengatur, daripada hanya sekedar percaya bahwa pesawat ini ada yang membuat dan ada yang mengatur sistemnya. Lah nak ngono kudune umpamane sampean iku numpak pesawat pasrah karo pilot. Iso kowe ya urip ning kok ngalam donya iku pasrah maring sing gawe urip ngono kira-kira iso apa ya? Saya sendiri kadang-kadang mempertanyakan diri saya sendiri. Kiwo. Nyampe. Jangan ngebut-ngebut Pak sopir. Sudah priyen mandem priyen. Pelan-pelan Pak sopir. Sesawatnya. Kulo nembe sibuk apa Sumber kencana air. kulo nembe apa? Repot. Kulo nembe repot. Nah, iki perumpamaan begini ini kadang-kadang menohok hati kita, menohok pikiran kita. Ya awake dhewe iso percaya pasrah maring supir bis
itu 50%. 50% sadar, 50% ora sadar. Supir bis itu. Lah ngono kok ya awake dhewe icik percaya masrahke uripe awake dhewe karo supir bis. Luwih mabuk meneh politikus. Negara kaya ngene kok diserahke mbek politikus ora karuan kene. Ngono ya icik percaya. Saben taun cek nyoblosi wae. Sekarang diwalik sing gawe ngalam dunya sak isine kok iya awake iki kok nganti ora percaya ki janjane keliru. Karepe Mbah Saleh Ndarat begitu. Gusti Allah iku sing mengerani, sing ngatur, sing ngrajani pitung langit, pitung bumi. Iku nek ora ana sing ngewangi anggone ngatur. Kok sampean nganti ora percaya apa anggone takdiri Gusti Allah, tadbiri Gusti Allah maring awake dhewe. Iku justru keliru. Malah awakmu arek nggawe ngrekodaya awakmu dhewe, akhire ya malah kocar katir. Mongko sira menungso gedhe endi karo langit lan bumi, mengko sira ora terima apa takdir Gusti Allah. Uga sira ijeh kudu melu ngira-ngira ing awakira. Ikut campur terhadap masa depan diri kita. Kaping 5 ini dulu, besok lagi. Sekarang ya. Langsungan mawon nggih. Terus sah dipedhot ngangge ngerokok. Ndak malah kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa juwaji wa alil baiti taqul wa alihi wa syahadu wa sholihin wa alaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasabiu yang ke-7. As-shalatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi fihi. Nah, kata-kata fihi ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi. Yang ke-7 adalah membaca sholawat wassalamu lan membaca salam ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fihi. Jadi doa kunut itu hukumnya sunnah. Sunnah apa? Sunnah abad. Membaca sholawat dan salam di dalam doa kunut ini juga sunnah abad. Jadi sunnah abad di dalam sunnah abad. Kemarin sudah saya terangkan tentang doa kunut itu sendiri di dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah, tidak wajib, tapi sunnahnya sunnah abad. Lah, apakah imam-imam yang lain itu tidak mensunahkan, tetapi bukan abad. Dalam mazhab Syafi'i bahwa apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi walaupun itu satu kali itu bisa menunjukkan pengertian hukum. Kalau itu tidak mubah, boleh, itu berarti sunnah jika dilakukan terus menerus atau tidak dilakukan terus menerus. Walaupun Rasulullah itu hanya sekali melakukan doa kunut di dalam sholat subuh, maka itu pun dihukumi sunnah untuk melakukannya terus menerus. Selama ini tidak dinaikkan hukumnya menjadi fardu atau wajib.
Kalau ini dinaikkan hukumnya menjadi fardu, menjadi wajib, ini menjadi persoalan. Tetap sunnah, tetapi sunnah abad. Lah, imam-imam dari imam arba'ah ini apa tidak? Ya mensunahkan, tetapi bukan sunnah abad, tapi sunnah hayat. Jadi kalau ditinggalkan ya tidak apa-apa dan tidak harus kemudian nambeli dengan sujud sahwi. Bedanya di situ. Kalau di dalam mazhab Syafi'i maka ditambeli dengan sujud sahwi. Pertanyaannya begini, bagaimanakah hukum sujudnya dan rukuknya orang yang sholat sunnah? Wong ora sholat ora apa-apa kok mah bingung. Kowe sujud, kowe sholat apa? Sholat sunnah. Lah kok manggo sujud? Sujud sahwi. Nah, sujud dan rukuk ini bagian daripada rukun daripada sholat itu, entah itu sholat fardu atau sholat sunnah. Maka kalau kemudian ini tidak dilakukan, maka menjadi tidak sah sholatnya, walaupun itu sholat sunnah. Nah, dalam hal ini di dalam mazhab Syafi'i doa kunut ini tidak kemudian sebagai rukun, tetapi sebagai kesunahan. Kesunahannya dilakukan setelah ketika iktidal di rakaat yang terakhir. Di kalangan para ashabus Syafi'i itu kesepakat di antara kalangan Syafi'i kesunahan doa kunut. Di antara mereka ada perbedaan berkenaan dengan kapan doa kunut itu dilakukan. Di antara para ashabus Syafi'i, ulama-ulama mazhab Syafi'i yang paling diunggulkan adalah Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau menyatakan bahwa yang mu'tamad ini adalah setelah rukuk, yaitu ketika i'tidal. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa doa kunut itu dilakukan sebelum rukuk. Jadi sebelum kemudian rukuk, kemudian dungo bar Fatihah terus surat, karena ini subuh, kemudian dungo baru rukuk, i'tidal terus sujud. Nah, dari sinilah kemudian Imam Nawawi mentarjih dari keduanya ini, kemudian menguatkan bahwa yang kuat ini adalah setelah rukuk, yaitu ketika i'tidal. Nah, ketika i'tidal ini ada sunnah hayat lagi, yaitu membaca sholawat dan salam di dalam doa kunut tersebut. Janjane gini, doa kunut itu sederhana, isine muji karo njaluk. Kemarin sudah saya terangkan, kalau kemudian sehatnya ini tidak memakai yang kemudian sehat yang diajarkan Rasulullah, boleh enggak? Boleh. Isinya cuman dua, yaitu adalah memuji Gusti Allah lan njaluk Gusti Allah. Sementara di dalam doa kunut ini ada sunnah abad lagi, yaitu membaca sholawat dan salam. Jadi umpamanya gini, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Selesai. Terus kemudian jadi sujud. Ini kesemuanya sudah terpenuhi. Baik kemudian doa kunutnya, kesunahan doa kunutnya, kesunahan abadnya, atau kesunahan abad di dalam kesunahan abad daripada doa kunut. Tapi umpamane hanya sekedar Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, sunah abadnya membaca sholawat belum terpenuhi. Gitu. Nah, Mas Jaka, mangga Mas Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wis sama kasih duit. Ya. Semote ini gitu. Ih. Sampai mana tadi? Ngomong. Kang, bilih Syafi'i boten kunut berarti sujud sahwi. Ini memedia. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Soalnya jujur mawon niki selama niki tidak pernah. Kunut. Jadi kunutnya ketika imam Ini. baru menyampaikan hari ini baru ada pelang Palestina baru kunut. Jadi bahasa kunut subuh loh. Ini kunut subuh. Dia mundur wae ora tau kunut tok. Lu buat apa? Mau lihat gue lagi pisan. Lu tidak beduk sih. Gini. Jadi suatu saat Imam Syafi'i itu ada di daerah di mana masyarakat situ mengikuti mazhab Hanafi dan para murid-murid Imam Hanafi itu tahu betul bahwa keangaliman daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika didaulat untuk mengimami, Imam Syafi'i tidak memakai kunut. Di dalam manakib Imam Syafi'i begitu. Karena untuk menghormati daripada masyarakat tersebut yang mengikuti mazhab Hanafi. Lah Imam Hanafi sujud sahwi apa tidak? Pada waktu itu tidak sujud sahwi. Berarti kalau begitu, kalau Rasulullah ini kalau diimbaki pada Rasulullah tidak begini, tidak apa-apa kok. Berarti secara tidak langsung Imam Syafi'i memberi isyarah kepada murid-muridnya gitu. Jadi sujud sahwinya di dalam tidak memakai doa kunut ini bukan sebuah keharusan, tetapi adalah sebagai apa? Sebagai kesunahan abad juga gitu. Abad sama abad artinya apa? Abad hayat. Kalau kemudian di luar sholat istilahnya mu'akad sama ghairu mu'akad. Mu'akad itu sangat ditekankan, ghairu mu'akad tidak ditekankan. Tetapi di dalam istilah kesunahan di dalam sholatnya istilahnya abad sama hayat. Ini adalah kode etik aja dari kalangan ahli fikih. Kalau di dalam sholat istilahnya abad dan hayat. Tapi kalau kemudian ini sholat sunnah qobliyah subuh ini adalah mu'akad. Tapi ada juga yang ghairu mu'akad, yaitu sholat sunnah ghairu mu'akad, terus kemudian sholat sing mu'akad. Jadi 2 rakaat. Jadi sebelum sholat fajar itu ada 4 sunnah fajar itu ada 4 rakaat. 2 rakaat ghairu mu'akad, 2 rakaat yang mu'akad, baru sholat fajar yaitu adalah sholat subuh gitu. Nah, sholat fajar sendiri itu bagaimana? Kan ada sholat sunnah fajar gitu. Ulama berbeda pendapat. Sholat sunnah fajar itu ya sholat qobliyah subuh gitu. Tetapi ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah fajar itu berbeda dengan qobliyah subuh. Gampang wae to. Umpamane ini karena pengistilahan itu adalah nama-nama bid'ah. Karena dulu ya nggak diistilahkan. Tidak ada istilahnya. Kecuali kalau kemudian istilah-istilah sholat di dalam sholat sholat rawatib yang wajib memang ada disebutkan oleh Rasulullah dengan nama zuhur, maghrib itu. Tapi kalau umpamane sholat tarawih, maka nih hadis kita akan hadis yang sahih menemukannya bukan tarawih, tetapi qiyamul lail fi Ramadan. Justru ada kata-kata tarawih ini di dalam hadis-hadis yang derajatnya sangat lemah. Gitu. Nah, istilah penamaan ini karena dilihat dari sifat sholatnya. Sifatnya sak senenge rih tarawih iki leren. 2 rakaat leren, gawe tutut ngene Mas ya kayak. Nah, ini maka disebut tarawih. Zuha gitu. Kenapa disebutkan duha? Karena sifat waktunya dilakukan pada waktu duha. Isyraq ketika pas pada waktu matahari setelah kemudian terbit penuh. Nah,
Ini nama-nama. Isra, ya? Jadi nak kalau kemudian pengen ora bid'ah ya tidak usah disebutkan namanya. Salat apa? Salat ngono wae. Ora bid'ah insyaallah. Bingung kan jiran wong jenengane dhewe bid'ah. Iya. Tahajud. Sesuatu bangun, istilahnya itu kalau di Jawa ngelilir. Tahajud itu artinya ngelilir. Jadi sholat tahajud, sholat ngelilir. Kalau pas Lilir. Nah, pas ngelilir. Enggak, beda loh di alarm berarti direncanakan. Nah, ya. Ngelilir yang direncanakan karo ngelilir sing ora di. Rencana. Makanya sholatnya dilakukan setelah tidur. Nah, sholat apa? Sholat ngelilir. Nah. Kalau ngelilir, sholat tahajud bisa neni. Ngelilirnya jam itu isu. Sekalian salat Isra. Iku setengah monu. Matahari wis pedhung. Iku ndurangku nanti. Subuh lewat, tahajudnya mlaku. Dulu baru kuwi kok biasa subuh kan. Baru jam 09.00. Dure dirono. Dure Baru diundurke ki maghrib. sing rasa diuntur mung bulan ngarep mau. Nah, ayo. Demen banget. Bulan ngarep. Tidak bisa diundur. Aduh. Hukumnya pasti ya sih. Nah, terus sila guys. Guys ada pengi ya. Lima pagi di. Wa alihi wa sahbihi fihi ini ai maksude ba'dal kunuti sakwise doa kunut. Fa mongko fi lafat fi di sini bermakna ba'da. Jadi Ibnu Sumair Al-Hadrami penulis Safinatun Najah ini menulisnya wa alihi wa sahbihi fihi. Seharusnya tidak fihi, seharusnya ba'dal doa kunut karena doa kunut itu sudah selesai baru kemudian membaca sholawat dan salam. Wa'lam ketahuilah annal ab'adhu sak temene sunah ab'ad iku ismun li arkani yaiku jeneng kanggo pira-pira rukun. Fa'id lakuha mongko ngucapake dengan ab'ad ala sunani ing atase pira-pira kesunahan allati yang tuh baru nambeli disujudi kelawan sujud ala tori kitasbihi ing atase dalan ngemperi bil arkani kelawan pira-pira rukune salat bijamiil jabri kelawan sekabehaning tambelan fi kulli ing dalem saben-saben suwiji. Fa in kanal jabri mongko lamun ana tambelan al ula bisujudi kelawan sujud wasani dan kemudian yang kedua bitadarruki kelawan nusuli kelawan menyusuli. Berarti kalau menyusuli bagaimana? Tidak kemudian sujud sahwi, berarti umpamanya gini, ninggal kunut baik sengaja ataupun lali terus kemudian dia lah aku mau kok durung kunut umpamanya lali, maka kalau tidak kemudian sujud sahwi dia kemudian berdiri lagi kemudian sambil kemudian habis rukuk doa kunut baru kemudian selesai tahiyat baru kemudian salam gitu. Berarti ada dua cara, dengan satu dengan sujud sahwi atau kemudian dengan nyusuli gitu. Tapi gini umpamanya gini, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Nah, ini kan lupa nih, belum sampai kemudian melakukan rukun yang lain, maka masih memungkinkan untuk berdiri. Lah iki jenenge nyusuli dengan membaca. Tapi kalau sudah kemudian sujud, maka tidak usah Teruskan. nanti langsung teruskan sujudnya. Kalau makmum Gimana? derek tuh ya. Manut daripada lah kemarin pas Mas Fani tidak berangkat kita
berbicara umpamane bagaimana kalau imam tidak pakai kunut? Apakah kita kunut sendiri? Tidak, harus mengikuti imam. Karena kalau tidak mengikuti, maka sunatnya menjadi batal. Kecuali dia niat mufarokoh. Mufarokoh yaitu berpisah dengan imam. Gitu. Boleh nggak? Ya boleh. Sing imame wani ketoke aku ora cocok ya. Lafale tajwide ra mantep. Tur anu kiblatnya rada nengen-nengen sithik. Kiblatnya pas aku daripada aku sholat dhewe tapi kok engko ketoke ra enak Tengen gede. bareng tapi mufarokoh gitu ya kan. Jadi ketok sisawan gerakannya padha tapi mufarokoh. Telas. Aku masih ya Allah. Dicek sholat. Mesti begitu batin. Itu batal itu ya. Iya. Jadi batin-batinan baru. Takonan itu batin lu. Saya kalau apa begitu. Biasanya orang yang mufarokoh itu Rasa iman rasa percaya dengan imamnya. batal misi. Nek sholat bisa mufarokoh ya. Nek khotbah dhewe berarti. Ini begini mesti beri domba itu batal gitu. Waduh. Ganggu bismillah yes. Alamat iya saya mau farokoh ya udah. Bismillah dibatin nawes. Nah ya berarti orang yang mufarokoh itu secara otomatis tidak percaya dengan Imamnya. imamnya. Oh, begini. Jadi mufarokoh itu bisa dijalankan karena antara imam dan makmum itu sendiri tidak ada kecocokan. Jengkel misalnya. Tidak kecocokan ini gini. Bandara, semisal di bandara ya ini. Gini. Ngejar waktu kan jadwalnya beda-beda. Oh iya. Ini tak salib wae aku mau farokoh. Jadwalku ngene itu. Lah, lah kesemua iki. Gas. Kul wae. Penting mau farokoh dan ditanggapi. Di antaranya itu. Tetapi karena gini, tidak ada kecocokan. Bagi orang yang bermadzhab Hanafi, niat di dalam sholat ini kan bukan rukun, bukan syarat dan tidak wajib. Tapi niat dalam sholat ini adalah sunnah. Satu. Di dalam mazhab Syafi'i, salah satu syarat sahnya sholat dia adalah tahu mana dari kesemuanya ini adalah yang wajib atau kemudian yang rukun dengan yang tidak. Jangan sampai yang rukun dianggap sunnah kan gitu. Ketika kemudian dia sholat sama kemudian imamnya adalah bermadzhab Hanafi, di mana sah sholat di dalam mazhab Syafi'i sah sholat atau ibadahnya seseorang itu bahwa yang wajib harus diyakini sebagai wajib. Jangan sampai diyakini sebagai sunnah. Kalau diyakini dari sunnah maka malah walaupun itu dijalani maka menjadi tidak sah wudunya atau kemudian ibadahnya atau sholatnya. Nah, sementara di dalam mazhab Syafi'i niat ini adalah rukun. Dalam mazhab Hanafi ini adalah sunnah. Maka nih tanwirul qulub seorang bermadzhab Syafi'i ini tidak sah sholatnya bermakmum kepada mazhab Hanafi. Itu bermakmum kepada imam yang bermadzhab Hanafi. Karena apa? Karena berarti kalau memakai paradigmanya Imam Syafi'i ini adalah apa? Ini tidak sah. Tapi dalam mazhab Hanafi bahwa sah niat ini hukumnya hanya sekedar sunnah. Tapi kok ada makmum dengan Imam Tidak apa-apa karena
dianggap bahwa itu adalah Katutan niat malah. sebagai Sunnah. rukun. Boleh iya, boleh tidak. Kenapa kok kemudian dalam mazhab Hanafi tidak dianggap sebagai rukun juga tidak dianggap sebagai syarat juga tidak, tetapi sebagai sunnah? Karena semua hadis tentang sholat, bahkan ayat tentang wudhu tidak menyebutkan tentang niat. Nasnya deh. Tidak ada. Adanya niat ini tentang apa? Tentang hijrah. Ya, di hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu lillahi wa lirasul, maka dia bla 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 bla. Goleki sak ketemune sampean ra ketemu. Versi lengkapnya itu dulu. Di dalam mazhab Hanafi, status Quran ini yang kemudian akan menjadikan apa yang kemudian disebutkan di dalam Quran ini akan memengaruhi tentang status hukumnya. Apa yang kemudian disebutkan Kanjeng Nabi ini adalah kemudian akan mempengaruhi status hukumnya. Sementara dalam mazhab lainnya, dalam mazhab Hanafi, karena melihat daripada ibaroh daripada hadis tentang niat itu sendiri make kata-kata likulimriin innamal a'malu binniyat wa innama likulimriin manawa. Itu berarti di sini memberi pengertian kepada kita, niat ini tidak hanya sekedar berlaku pada hanya sekedar hijrah saja. Berarti nak ngono apa? Ya salat yo kudu nganggo niat no. Wong iki sing dadi patokan hukume ya. Wudu oh iya lah Quran ora ana, tapi Kanjeng Nabi dawuh ngono kok. Nah, gitu terus. Lah yang membedakan di dalam mazhab Hanafi, dalam mazhab Syafi'i sama kemudian Maliki ini adalah status daripada niat. Dalam mazhab Maliki ini adalah syarat. Dalam mazhab Syafi'i ini adalah rukun. Perbedaan ini terletak karena di dalam memahami pengertian niat. Imam Hanafi itu kan bukan orang Arab. Yang Arab ini adalah Imam Syafi'i. Orang Arab itu membedakan antara siji himmah, terus kemudian ada yang kemudian azam, ada yang namanya niat. Ketiga istilah ini mempunyai pengertian yang sama, yaitu adalah al-qasdu, mensengaja. Al-qasdu, mensengaja. Mensengaja dalam waktu yang panjang tur lama namanya himmah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cita-cita. Gitu. Terus azam, keinginan, maknanya juga mensengaja dalam waktu yang akan datang, yang sangat kuat sekali. Dalam waktu sebentar lagi, itu namanya azam. Aku duwe azam mepengin ya roh. Nah itu jenenge azam. Belum bisa disebut dengan niat. Niat bisa dikatakan sebagai niat, yaitu ketika dia mensengaja di permulaan dari tindakan itu. Nih di Kang semang 5 lagi niat. Mereka pas dekne awal berjalannya itu. Gitu. Nah, disinilah kemudian Imam Syafi'i menyatakan bahwa niat ini fi awalil juz minal badan. Maka disebut dengan sebagai rukun, bukan sebagai syarat. Kalau syarat antara berarti bisa disela-selani antara niat dengan sholat itu sendiri. Niatnya ning omah, ning nggo masjid, arep kemudian sholat. Ning nggo tengah-tengah perjalanan ana wong ngejak omong-omong. Ini bisa karena syarat. Kayak wong wudune ning omah, terus kemudian sholatnya nggo masjid. Bahkan jak mampir mangan sik ya ora apa-apa. Nah, sholatnya tetap karena wudu ini adalah syarat, bukan rukun. Imam Syafi'i menganggap ini adalah sebagai rukun. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i dari rumah kemudian sudah niat di masjid cukup dengan takbir. Di sini lebih dekat pada Hanafi. Lebih dekat pada Hanafi.
Tapi kalau Hanafi statusnya sebagai sunnah, kalau Imam Maliki harus tetap ada karena dia syarat. Lah, Imam Syafi'i ini ketika kemudian di rumah sudah kemudian berkehendak, ini belum bisa sebagai niat. Karena apa? Kalau niat ini dihukumi sebagai syarat, maka dia butuh niat lagi. Wudu ini adalah syarat, maka wudu ini butuh niat. Segala kegiatan diperbarui dengan niat. Ya, gitu. Kalau kemudian sholatnya sendiri, ini maka kemudian butuh niat. Sementara ruku apa butuh niat? Tidak. Niat ingsun ruku, niat ingsun sujud, tidak. Karena ini adalah rukun. Karena niat ini adalah rukun, maka niat tidak butuh niat. Kalau kemudian syarat, maka dia butuh niat. Ketika niat butuh niat, maka niatnya niat butuh niat lagi. Akhirnya tasalsul. Logikanya Imam Syafi'i begitu. Mumet enggak ini? Niat ingsun niat kanggo salat zuhur. Tak niati neh, terus ora barbar. Gitu. Salat. Dan asar. Dijawab ini salah. Sakmene sik ya. Nggih. Biar nanti yang jauh-jauh. Berarti antara niat, azam sama ini sebenarnya hanya tempo waktu. Iya, tempo waktu. Cuman karena mungkin seolah-olah azam itu bisa terbatalkan dengan aktivitas yang antara niat kalau niat kan berbagai macam aktivitas kan. Nah, ini ketabrak maksiat kan seolah-olah itu sudah menggugurkan kan. Butuh niat lagi. Tabrak maksiat. Nah, kan toh. Makanya jaroe nang diskotik. Tabrak maksiat. Lah iya kuwi. Nek iman kita kan enggak medul. Tapi yang jauh harus niat toh, Kang. Niat Balik esok ya ora apa-apa. Kang Petri iki lho mesake. iku rekor-rekor tok. Iya toh. Iya toh. Dramatisir iku. Diniati toh. Dari rumah ini ke sini walaupun jauh kan harus diniati. Boten pelarian. Lebih tepatnya kuwi. Kalau kerjaan atau pelarian. Bojomu balik. Bojomu balik. Adi Kan dari wanita rajin ibadah biasanya Coba kurang ya. Orang umur dunia. kalau masjid rame kan. Indikator ini. Jenenge tanggal tua. terus akhirnya jadi kodeni kabeh. Yang kira ono masalah rene, masalah rene. Aduh. Aku ngomong-ngomong. Ya wis kepak. Golek jawaban. Berarti ada yang bisa dicontoh. Ora iki mal madeg. Kepada aku. golek jawaban. Gitu. Lah mulakno kowe. Aku ngomongnya rak kan niatnya beda. Niat pelarian deh. Golek Angger takon posisi aku ya padha bingung. Jadi sama jawab. Boleh jalan keluar. Ya gini, itu tidak masalah. Artinya gini, daripada dari lebih baik pada. Tapi jangan sampai kalau kemudian awak-awak dhewe itu memposisikan kayak Pak Deni ya kan. Deni dan beda karena cara berpikirnya juga berbeda. Bagi dia tidak penting apa agamamu. Tapi yang ketika kemudian efektif atas apa yang menjadi keinginan saya ya tak parani gitu. Pola pikirnya orang